Kau ajaib Tuhan, haleluya. Mari bawa setiap kami gereja-Mu Tuhan, semakin masuk kepada tujuan dan rencana-Mu yang besar. Sehingga sungguh Tuhan, kehadiran kami di kota ini, kehadiran kami di tempat demi tempat, semakin membawa kemuliaan Tuhan. Karena semua kami Tuhan sedang ada dalam visi Tuhan, sedang ada dalam tujuan Tuhan yang besar. Haleluya. Kita puji Tuhan, kita katakan, kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Bapa, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung, melayani yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih lagi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan tergugah semua kesaksian. Sehingga seluruh jemaat Tuhan ku bangkit berdiri. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat Agung-Mu, melayani yang lelah
Bapa, bentuk kami, ubahkan kami, jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau telah menuntun kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan, kemurahan yang terus terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar, kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi juga seluruh jemaat, baik di tempat ini maupun juga yang hadir secara online Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan, berkat Tuhan, itu tercurah atas kami semua dalam ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mau siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Shalom, selamat sore. Ya, oke. Ada satu pertanyaan gitu. Di antara kita semua, sampai hari ini, ada enggak yang enggak pernah nyasar dalam hidupnya? Entah jalan kemana nyasar, enggak ketemu yang dituju. Ada enggak? Pernah enggak ngalamin? Halo?
Pernah ngalamin nyasar nggak? Pernah? Banyakan yang pernah atau yang nggak pernah? Gitu. Kalau yang belum pernah nyasar, cuman ada 2 kemungkinannya. Nggak pergi kemana-mana, atau pergi tapi jalannya itu doang gitu. Bener nggak? Begitu digeser jalannya, bingung. Waduh, lewat mana lagi ini? Ya? Atau bahkan ada yang takut nyasar. Sepertinya kalau nyasar itu, ngeri banget gitu. Ya, iya toh? Kenapa kita nyasar? Karena kita tahu kita punya tujuan. Iya kan? Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak bakal tahu kalau kita nyasar. Benar nggak? Ya. Kita tahu, oh kita ini punya tujuan nih. Ini sama sore hari ini juga. Ada yang nyasar nggak? Nih, nyampe ke Agape 2. Atau tiba-tiba yang online itu dapat, nggak tahu tiba-tiba mau join aja, nggak ada linknya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul aja di Zoom gitu. Nggak ada kan? Pasti ada tujuannya. Deh, mukanya bingung. Coba tanya deh sampingnya, ini nyampe di Agape 2 nih nyasar nggak gitu loh. Memang tujuannya ke sini atau mau ke pasar atau mau ke Kimol gitu. Ya. Tiba-tiba aja kok nyampe sini gitu ya. Ya. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari nggak salah tujuan dan nggak nyasar. Hari ini kita ketemu, kita beribadah. Amin, Bapak Ibu. Baik, ya. Nah, sore hari ini kita akan melihat gitu ya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita diajar gitu ya, atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang visi, tentang misi, tentang nilai gitu. Hari ini adalah kesimpulan sebenarnya. Artinya ya mari kita lihat untuk apa sih sebenarnya visi itu ada gitu ya. Nah, untuk apa misi itu ada dan nilai itu ada. Dan hari ini kok ada tujuannya juga gitu. Oke. Visi itu to be gitu ya. Mau jadi apa? Misi itu to do-nya, melakukannya bagaimana. Kemudian nilai itu untuk mengontrolnya supaya tidak keluar jalur, tidak keluar dari pakem, tidak keluar dari aturan, tidak keluar dari kebenaran. Ya. Oke. Nah, lalu apa sih tujuan gitu? Tujuan itu adalah untuk mendetilkannya, untuk menjabarkannya secara rinci. Supaya kita benar-benar jelas nih. Oke, visi misi ada, nilai pun kita udah tahu gitu. Tapi tujuannya, yaitu tadi, kalau kita nggak tahu tujuannya, visi misi dan nilai ada, tapi nggak tahu tujuannya, tetap yang akan terjadi adalah tadi pertama nyasar. Nggak sampai di tujuan, malah ketemunya yang lain gitu. Ya, nah kita sendiri sudah tahu dan sudah juga belajar gitu. Semua kita ada di dalam yang namanya sebuah rumah rohani. Gitu? Nah, di dalam rumah rohani itu kurang lebih ya 11-12 lah sama kayak kita ada di rumah tempat tinggal kita masing-masing. Yang tinggal sama orang tuanya, bisa nggak seenaknya di dalam rumah? Udah deh semau-maunya aja. Mau mandi kayak, mau makan kayak, mau bersih-bersih rumah kayak, terserah gitu. Ada yang seenak atau semaunya seperti itu, ada nggak? Pasti orang tuanya gitu ya. Kamu nggak bisa gitu. Kamu harus tahu, kamu ada di rumah ini, itu buat apa? Kamu bakal ngelakukan apa? Diarahkan kemana? Dan batasannya seperti apa? Supaya tahu tujuannya ini untuk siapa, untuk apa di masa depan. Iya kan? Ada orang tua yang nggak ngajarin seperti itu. Atau kalau zaman sekarang sih, ya saya kadang-kadang diskusi sama anak saya, boleh tanya nanti. Ada istilah yang namanya strict parent katanya. Ngatur banget, salah dikit dimarahin. Gitu. Ya. Kemudian juga banyak hal-hal yang mungkin
nggak masuk logika di orang-orang muda. Gitu. Tapi sebenarnya, balik lagi, ada nggak yang pengen, sebagai orang tua yang pengen anaknya tuh celaka, yang pengen anaknya itu nggak jadi apa-apa. Gitu. Tiba-tiba brol dilahirkan gitu ya, gede kasih makan bla bla bla, udah dilepas gitu. Kita nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Nantilah, mungkin masih banyak yang muda-muda, tapi ketika nanti jadi orang tua baru tahu rasanya. Ya, sampai dibilang strict parent, orang tuanya ngeri banget, keras banget. Itu pemikiran orang-orang muda. Ya memang nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada. Tapi saya yakin kalau orang tua di dalam Tuhan, yang tahu kebenaran Tuhan, yang tahu batasan-batasan, mana yang jadi perintah, mana yang jadi larangannya Tuhan, dia nggak bakalan sembarangan juga ngajarin ke anaknya. Demikian juga di dalam rumah rohani. Ya toh? Ada pembimbingnya, ada PKS-nya, ada gembalanya. Ya? Nggak ada sedikit pun kita mau mencelakakan. Kalau mungkin dianggap keras, kalau mungkin dianggap strict, ya monggo, silakan. Tapi hari ini, apa yang disampaikan, mungkin belum mudeng, mungkin belum paham, ngerti, gitu. Tapi tunggulah. Gitu. Sama seperti anak-anak. Ya, seumuran siapa ya, yang bisa jalan udah kayak Alvaro deh gitu ya. Tingginya berapa? Paling kalau tadi saya sama dia paling nggak sampai sepinggang saya masih gitu ya. Nah, bayangkan kalau anak setinggi ini melihatnya tuh luas nggak? Area cakupan penglihatan dia itu luas nggak? Enggak kan? Mungkin bisa begini dia. Nah, jadi terbatas. Apa yang lebih dari kepalanya dia nggak bisa lihat. Makanya kalau bapak ibu yang punya anak kecil, tiba-tiba anaknya teriak, nyariin bapaknya, nyariin mamanya, itu karena dia salah satunya adalah karena punya vision yang terbatas tadi. Bayangkan di kerumunan, tiba-tiba orang tuanya dia nggak lihat, teriak dong. Benar nggak? Tapi kalau dia udah setinggi saya, mungkin dia tahu, oh itu orang tua saya, nggak perlu lagi dia teriak, dia tinggal datangin aja. Nah, demikian juga kita. Mungkin kita awal-awal mengenal Tuhan, vision kita masih sangat terbatas. Angle-nya, sudut pandangnya terbatas. Tapi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, akhirnya kita bisa punya Tuhan kasih cara pandang seperti Dia. Cara berpikir, cara bertindak, cara merespon segala sesuatu. Ya, karena tadi ada pertumbuhan, itu juga nanti akan disampaikan. Ya, oke. Nah, sudah clear ya? Kita mau ngapain aja sih sebagai jemaat di dalam sebuah yang namanya rumah Tuhan, rumah rohani. Yang pertama adalah untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Goodness of God. Ya. Yuk kita lihat. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, untuk melakukan pekerjaan baik. Enggak semua kok Kak, enggak semua kok Pak. Ada aja tuh orang yang ngakunya agamanya Kristen, tapi mereka malah berbuat jahat. Ini tadi yang saya bilang. Ini agak-agak nyasar gitu ya. Karena belum jelas tujuannya apa. Makanya dia nggak tahu bahwa kita di-create, kita diciptakan, kita dibentuk untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan kita yang bikin, bukan kita yang ngada-ngadain, bukan karena kita sebagai orang Kristen lalu lantas kita, karena kita orang Kristen kita harus berbuat baik. Enggak. Poin kedua menegaskannya bahwa supaya kita hidup di dalamnya karena sudah dipersiapkan. Siapa yang nyiapin? Tuhan. Bukan kita yang nyiapin, bukan kita yang planning, tapi Tuhan sudah siapkan supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau tidak melakukan pekerjaan baik,
tidak hidup di dalamnya, kemungkinan besar bisa dipastikan itu adalah dalam tanda kutip nyasar tadi. Karena nggak sesuai tujuannya kan? Ya, oke. Nah, ini juga menarik Bapak Ibu. Karena ayatnya cukup panjang, saya persingkat gitu ya. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Oke. Tuhan punya rancangan. Dia udah tetapin kita. Rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Ada hope di situ, ada harapan dong. Kebaikan Tuhan memberikan harapan kepada kita karena Dia sudah rancangkan damai sejahtera. Karena sudah ada masa depan yang penuh dengan harapan, Dia prepare buat kita. Tadi udah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, Tuhan mendengarkan doa kita. Dia berkenan untuk ditemukan. Heard, bentuk lampau dari hear gitu ya. Didengar pasif. Siapa yang mau dengar doa kita? Siapa yang berkenan untuk ditemui? Kalau Anda mau ketemu pejabat, Anda harus ngajukan dulu permohonan. Ada birokrasi dulu. Ada administrasi, macam-macam. Dan itu enggak serta-merta lantas bisa langsung ketemu, plek. Mereka yang kerja di birokrasi pasti paham. Enggak bisa. Tapi bayangkan, begitu terhormatnya posisi kita. Kalau kita berdoa, Tuhan mendengarkan. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan berkenan untuk ditemukan. Wow. Keren banget tuh. Presiden pun juga kalah. Tuhan loh, begitu berharganya kita. Begitu besarnya value kita di hadapan Tuhan. Doa kita didengar. Permohonan kita didengar dan Dia berkenan untuk ditemui. Kalau ngajuin proposal, datang ke pemerintah, belum tentu disetujui, belum tentu direalisasi. Benar nggak? Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan akan sediakan, dan Tuhan juga akan kasih yang terbaik. Kalaupun kita berdoa minta sesuatu, Tuhan tidak jawab, atau Tuhan kasih yang lain, Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Ya, kemudian yang ketiga, memulihkan keadaan, mengembalikan kita ke tempat asal dari mana kita dibuang. Healed, dipulihkan. Ada harapan, kita didengar, kita dipulihkan. Baik banget gak sih Tuhan? Atau kata-kata baik banget itu masih kurang. Iya, baik banget kebangetan. Ya, goodness of God, kebaikan Tuhan, itu juga yang harus kita bawa kemana-mana. Kita udah nerima kebaikan Tuhan. Ada yang belum terima kebaikan Tuhan di sini mungkin? Kira-kira? Atau nganggap Tuhan ya masih samar-samar sih, saya masih belum terlalu kenal sama Tuhan, saya belum banyak mengalami mujizat atau pertolongan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ada nggak? Saya yakin gitu. Detik pertama kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sejak saat itulah kebaikan Dia akan terus berlaku dan bertambah. Memang sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tahu rancangan yang ada dalam diri kita. Dia pegang dulu nih, gitu ya. Mungkin kita nggak paham cara kerjanya seperti apa. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Saya orang yang benar-benar buta sekali dengan yang namanya kehidupan rohani sebelumnya. Ya, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu setelah saya kenal Yesus, setelah saya terima Yesus, saya baru paham. Ternyata masa lalu saya pun juga sudah di-set up sedemikian rupa oleh Dia. Kenapa? Kalau mau saya hidup sembarangan, saya bergaul dengan teman-teman saya yang juga notabene nggak kenal Tuhan, nggak takut Tuhan.
Dunia malam juga pernah ngalamin gitu. Ya. Ya, kenakalan-kenakalan remaja pun juga saya pernah ngalamin gitu ya. Pernah ngerjain di situ. Tapi ternyata ada sesuatu yang membawa saya keluar dari situ. Nggak enak. Kayaknya ini bukan dunia saya. Tapi saya nggak tahu siapa yang nuntun saya sebenarnya. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus, saya semakin jelas, oke, terima kasih Tuhan. Ketika aku terima Engkau, aku bisa melihat bahwa masa laluku pun Engkau sudah menolong. Semakin bertambah-tambah pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Semua bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya. Pengalaman kita pribadi bersama Tuhan itu juga akan menambah pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita baca Alkitab gitu ya. Kita hanya sekedar hafalkan, ya. Tapi kalau kita mengalami di dalam hidup kita bagaimana Tuhan bekerja dan kita bersyukur di dalamnya, maka kita akan semakin tahu bahwa Tuhan itu baik, luar biasa baik. Ya. Oke, Mazmur 119 ayat 13 sampai 17. Oke. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firmanmu. Ini tadi. Kenapa ada hukum? Kenapa ada petunjuk, ada peringatan, ada titah, ada jalan, ada ketetapan, ada firman, ada kebajikan? Karena Tuhan itu baik. Sekali lagi, karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau dia nggak baik, ngapain? Tadi ada hukum, petunjuk, peringatan, dan lain sebagainya. Kita nggak tahu bagaimana Tuhan. Saya harus hidup ini caranya seperti apa? Tuntunan petunjuknya seperti apa? Perintahmu seperti apa? Nggak tahu. Ya, makanya di ayat 17, lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup, supaya kita hidup. Hidup yang sebenar-benarnya di dalam kebenaran. Datang dari Tuhan sendiri. Bukan hukum buatan manusia, bukan aturan buatan pemerintah, bukan. Tapi datang dari Tuhan sendiri, supaya kita mengalami yang namanya hidup. Tuhan baik kok. Dia sudah pagari kita. Dia sudah buat nih, kamu kalau keluar dari sini, hati-hati. Tapi kalau kamu ada di dalam sini, kamu hidup. Oke, berikutnya. Sebagai rumah Tuhan, untuk menghancurkan kuasa jahat yang menipu dunia. Ada glory di situ. Datang dari Tuhan. Ya. Oke. Nah, yang jahat-jahat ini seperti apa? Saya buat sederhana saja Bapak Ibu. Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuh. Makanya saya sering sampaikan mungkin, yuk kita kenal Tuhan. Kita benar-benar paham nih cara berpikirnya Allah itu seperti apa. Ini ayatnya. Supaya kita tidak terjebak di dalam pemikiran-pemikiran manusia. Tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tapi justru sebaliknya, kita tahu, oke, that's it. Bagaimana Tuhan berpikir, bagaimana Allah berpikir, itu juga dikaruniakan kepada kita. Ya. Supaya apa? Yaitu tadi, jangan sampai kita seperti musang berbulu domba. Pura-pura baik casingnya, tapi sebenarnya yang di dalam kita. Karena kita tidak mengenal cara berpikir Allah. Kita berpikir secara manusia. Hati-hati. Ya, oke. Berikutnya, ini juga menarik. Gitu.
Nah, 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Plek banget. Ya toh? Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang katanya. Wow, kalau kita nggak punya cara berpikir seperti Allah, bagaimana kita bisa bedakan? Gampang banget kita kena tipu, gampang banget kita diseret. Ya, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi beda tipis antara Tuhan dan dibalik jadi hantu gitu ya. Hati-hati membedakannya. Jangan sampai kita terjebak Bapak Ibu. Karena kita punya tujuan untuk mengalahkan tadi ego kita, manusiawi kita, tipu daya yang datang dari luar diri kita. Itu tujuan. Punya cara berpikir Allah. Oke, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dengan doa, dengan puasa, dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa kalahkan itu. Kita dapatkan kemenangan. The glory of God itu ada. Berikutnya, kita lihat lagi, ya. Untuk apa tujuan kita? Nih, untuk serupa dengan Kristus. Tadi goodness, glory, ini ground. Bertumbuh, dewasa. Orang yang bertumbuh, atau segala makhluk hidup yang bertumbuh, pasti dia berubah. Yang jelas kelihatan adalah berubah bentuknya, fisiknya. Iya kan? Anak pertanian pasti tahu. Bayangkan, begitu luar biasanya. Hanya cuma dari satu biji kecil bisa jadi satu tanaman atau pohon besar. Menghasilkan buah. Cuma satu biji kecil loh. Yang sebelumnya dia nggak kelihatan karena dia ada di dalam buah. Begitu buahnya dibuka, ada bijinya, ditanam lagi. Dia beregenerasi. Hebat sekali kan? Yang tadinya mungkin tidak berharga, yang tadinya mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan yang kasih pertumbuhan, Tuhan yang kasih kedewasaan, kita akan dipakai lebih luar biasa. Ya, saya pun juga mengalami secara pribadi. Dan saya yakin ya, Tuhan juga akan kasih yang namanya pertumbuhan, yang namanya kedewasaan kepada kita semua. Ada cara Tuhan, ada proses, ada jalan, tapi setialah di dalamnya. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaannya separuh-separuh. Dia pasti akan selesaikan. Ya, ground untuk serupa dengan Kristus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 3 ayat 18. Diubahkan. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada nggak sih yang nggak dapat kemuliaan dari Tuhan? Mungkin porsinya saja yang berbeda. Tapi kalau kita punya Bapa, kalau kita punya Tuhan yang mulia, pastilah kita juga melihat kemuliaan itu dan mendapatkan juga kemuliaan itu. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk keluarganya, tapi memang itu dikembalikan bagi hormat kemuliaan lagi buat Tuhan. Tuhan muliakan kita. Tuhan angkat kita dari keadaan-keadaan yang mungkin sangat-sangat parah. Tapi ketika kita kenal Tuhan, Dia tolong kita, Dia taruhkan kemuliaannya atas hidup kita. Kita kembalikan lagi. It's all because of God.
Semua karena Tuhan. Bukan karena saya dulu orang yang bekerja keras, mengejar kekayaan, mengejar ilmu pengetahuan sampai saya dihormati hari ini. Enggak. Ya. Menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan bawa tadi, yang tadinya cuma setinggi begini, dengan sight pandangan yang terbatas. Semakin kita bertumbuh, maka kita melihat juga lebih jauh, lebih luas. Cara berpikir kita pun juga seperti Allah. Semakin dewasa, enggak seperti anak-anak. Anak-anak enggak keturutan maunya. Salah satu hal yang dilakukan adalah ngamuk. Iya kan? Tendang sana, tendang sini, lempar situ, banting gini. Ya toh? Tapi semakin dewasa, kita semakin tahu nih, oke, saya marah. Tapi nggak mungkin dong, tiba-tiba saya lempar ya, plak, 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 gitu ya. Saya hamburin semua. Pasti orang bilang apa? Anak-anak banget gitu. Iya toh? Nah, jadi semakin dewasa kita, semakin bertumbuh kita, semakin diubahkan juga cara kita merespon segala sesuatu. Pak, dulu saya sumbu pendek, saya ini suka marah-marah. Saya ini orangnya nggak gampang gampang tersinggung. Ada yang salah ngomong sedikit aja, langsung saya marah, pasang muka merengut. 1 tahun nggak ditegur, ya banyaklah responnya. Lucu kan? Katanya kenal Tuhan, katanya tinggal di dalam rumah rohani, katanya juga dibimbing, gitu. Tapi kok kayak gitu? Dijauhkanlah itu dari kita semua ya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita mau bertumbuh dewasa, kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Sampai seumur hidup pun, buat saya pribadi gitu ya, sampai saya mati pun saya mungkin tidak akan pernah kenal Tuhan sampai 100%. Tapi yang saya tahu, saya punya tujuan supaya saya kenal Tuhan, menyatakan kebaikannya, mengalami kemenangan atas si jahat, mengalami kedewasaan, pertumbuhan. Ya. Disitulah semangat kita mengikut Tuhan sebenarnya. Kalau kita punya tujuan, kita semangat toh. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kita punya tujuan, kita semangat nggak? Kalau nggak punya tujuan, semangatnya buat apa? Nah, ayo. Nggak mungkin kan? Kalau kita mau sesuatu, samalah. Balik lagi deh contohnya anak-anak, ya. Karena anak-anak nggak ada di sini nih kayaknya. Ya. Anak-anak kalau dia minta sesuatu, nggak usah deh, anak saya aja, saya banyak cerita ya, karena memang saya alami setiap hari gitu ya. Anak saya aja, kalau dia minta sesuatu, bisa dalam 1 hari, mungkin 4-5 kali diingetin terus. Nah, ya, jangan lupa ya. Ya, kapan nih? Ya, udah nyampe kah? Ya, jadi macam-macam seperti itu gitu loh. Wajar kan? Karena anak-anak. Nah, jadi sedemikian rupa juga kita. Cara kita meminta kepada Tuhan pun juga semakin disempurnakan, semakin berubah, nggak kayak anak-anak gitu. Ya, oke. Berikutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini, kenapa dari tadi saya ambil contoh anak-anak terus? Karena ya inilah keadaan kita. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nggak jelas loh. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita nggak nunggu, nanti tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Baru kita menjadi sama seperti Dia. Enggak. Hari ini pun kita juga bisa.
Manusia sih memang, pokoknya saya kalau nggak lihat nggak percaya. Nggak ada buktinya saya nggak percaya. Tuh, iya kan? Tapi tunggu di sini. Kita tahu, ya, kita tahu belum dikatakan kita melihat, ya, enggak ya. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Kristus menyatakan dirinya dengan cara-caranya sendiri. Ada mungkin pengajaran yang mengajarkan, ya, tunggu saja sampai Yesus datang kedua kalinya. Kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Lah lantas sementara masa ini, apa yang kita kerjakan? Ya, kita berjumpa dengan Kristus. Tidak lantas secara fisik hadir, melihat dengan mata kepala sendiri. Enggak. Tapi lihatlah pekerjaan-pekerjaannya. Tapi lihatlah mujizat-mujizatnya. Tapi lihatlah apa yang telah dia nyatakan di dalam hidup kita. Disitulah kita melihat Kristus. Bukan karena mata lantas kita percaya. Bukan karena hanya mendengar lantas kita yakin. Tetapi karena kita mengalami sendiri. Dan kita pegang janjinya. Disitulah letak iman percaya kita. Ini memang tidak masuk di dalam logikanya manusia tuh enggak masuk. Loss. Enggak. Tapi itulah yang namanya iman. Ya cara bekerjanya seperti itu. Ya kan? Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuh kan, semua orang dipilihnya dari semula. Relate tadi dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Gitu. Seru gak sih ngikut Tuhan? Seru gak? Seru ya? Cuman satu yang antusias jawab. Ikut Tuhan tuh seru banget. Seperti kita naik roller coaster. Iya kan? Kadang nanti jantungnya, detak jantungnya sampai 100-150 per detik gitu ya. Per detik, per menit gitu. Bahaya kalau per detik, gawat. Iya kan? Tapi tiba-tiba bisa slow, tenang gitu. Ya. Ya seperti itulah kita ikut Tuhan. Tapi yang paling penting adalah prosesnya tadi untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Semakin kita dewasa di dalam Dia. Oke. Berikutnya. Ini dia tujuan yang poin yang terakhir gitu ya, tapi memang bukan paling akhir, enggak. Nantilah Bapak Ibu, saudara-saudari akan temukan sendiri bagaimana sih tujuan kita bersama-sama di dalam Tuhan gitu ya. Oke, greatness untuk memuridkan sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ya. Matius 28 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, nih, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita tahu tujuan kita. Supaya memuridkan, mengajar, mengenalkan mereka kepada Kristus sampai mereka berjumpa secara pribadi. Ya. Kemudian Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kemudian Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi bumi? Ya. Kalau itu tidak diajarkan.
hanya dialami oleh diri kita sendiri. Kita simpan buat diri kita sendiri. Udah deh, nggak usah diajarkan, nggak usah diceritakan, nggak usah disaksikan. Biarlah apa yang saya alami dari Tuhan, saya simpan buat diri saya sendiri. Gak bisa. Kalau kita punya tujuan supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, yuk kita juga mengajarkan, kita memuridkan, kita mentransferkan itu. Jadi kalau hari ini diajari, dimuridkan, itu adalah transferring, proses transfer Bapak Ibu. Ya. Bukannya ribet, bukannya kebanyakan jadwal, kebanyakan acara gitu ya. Tapi memang ini proses transferring. Gitu. Orang yang memuridkan, orang yang dimuridkan, satu saat kelak dia akan memuridkan. Ya, dia akan bermultiplikasi lagi. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu. Dan seterusnya. Gitu. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dipenuhi oleh orang-orang yang sudah diajar tadi seperti penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, yuk kita merefleksi diri kita lagi. Hari ini kita ada sebagai jemaat. Hari ini kita ada sebagai pelayan-pelayannya Tuhan. Sebagai orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Sudahkah kita punya tujuan ini? Tujuan kita buat apa? Saya jadi jemaat dulu. Nanti saya jadi usher. Nanti saya jadi pemain musik. Nanti saya jadi WL, jadi singer, jadi WL. Sampai saya bawa firman. Itu bukan tujuan Bapak Ibu. Ya. Saya pribadi berani katakan bahwa itu adalah kasih karunia. Karena bukan kita yang memantaskan diri. Bukan kita yang mencocok-cocokkan diri. Bukan kita yang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar layak untuk diberikan tanggung jawab. Tapi Tuhan sendirilah yang menilai. Jadi nggak bisa. Tujuan kita mungkin itu hanya tujuan yang pendek gitu ya. Tapi tujuan besarnya adalah tadi. Ya. Ada satu ayat. Ini favorit saya juga salah satunya. Ya. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 20. Nih. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Yang pertama apa? Emas dan perak. Yang terakhir apa? Kayu dan tanah. Nah, ini salah satu ayat yang terus mengingatkan saya. Yuk, kejar yang namanya upgrade. Jangan sampai kita kena downgrade. Kalau kita upgrade hari ini, mungkin sebelumnya kita berkualitas kayu dan tanah. Tapi ketika kita upgrade terus, kita tahu visi, misi, nilai, dan tujuan hidup kita. Secara pribadi, di dalam gereja, dalam keluarga, dalam lingkungan. Satu saat kelak, kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas emas dan perak. Ya, kayu bisa terbakar, tanah bisa hancur, tapi emas dan perak, ini satu, harganya luar biasa. 2, dia tidak mudah untuk dihancurkan. Dia punya kekuatan. Memang emas perak bisa dilebur gitu ya. Tapi itu mengurangi nilainya enggak? Enggak. Kayu, kalau udah lapuk, hancur, terbakar, jadi arang. Arang dijual semahal kayu baru enggak? Enggak. Lebih murah, turun nilainya.
Ya. Yuk, mari. Kita ingatlah tujuan kita. Untuk apa kita ada sebagai jemaat, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang ada di dalam gereja. Saudari, tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan dan semata-mata untuk Tuhan. Mungkin kita hidup di dunia sekuler, dalam dunia pekerjaan kita, dalam kampus kita, dalam keluarga kita, rumah tangga kita, di lingkungan kita, dalam bisnis kita mungkin. Ya. Tetapi yang paling jelas adalah tujuan, jangan sampai nyasar. Ya. Balik lagi ke awal tadi. Jangan sampai nyasar. Kita sudah tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi yuk, semakin kita tahu saya ada di dalam tangan Tuhan, maka tujuan hidup saya pun juga Tuhan yang kendalikan. Amin, Bapak Ibu. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah selesai disampaikan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja untuk memateraikan, untuk menaruhkan firman itu di dalam hati setiap jemaat Tuhan dan juga hamba-Mu ya Tuhan. Pekerjaan-Mu tidak terbatas sampai pada hari ini saja Tuhan, sampai pada saat firman disampaikan, tetapi kuasa-Mu akan bekerja di sepanjang hidup kami. Bertambah-tambahlah kasih karunia Tuhan, bertambah-tambahlah pengenalan kami akan Tuhan, bertambah-tambahlah hikmat yang daripada Tuhan, agar kami semakin hidup, dituntun, dipimpin oleh Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih atas seluruh karya-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, itulah yang membuat kami semakin yakin akan tujuan hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami menyatakan kebaikan Tuhan, untuk kami mengalami kemenangan atas tipu daya si jahat, atas kami juga mengalami pertumbuhan kedewasaan di dalam Kristus, menjadi serupa dan segambar seperti Engkau. Dan pada akhirnya Tuhan, kami juga memuridkan, menjangkau suku-suku bangsa, sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik, dan Kau terlalu baik di dalam hidup kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau berjalan bersama-Mu, bukakan
surgawi, kami bersyukur kepadamu. Mari Engkau yang terus mengubahkan setiap kami gerejamu Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan, buah-buah roh itu Tuhan terus melimpah atas setiap kami Tuhan. Sehingga buah-buah roh itu boleh kami bawa ke tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi tanda ajaibnya Tuhan. Kami boleh menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Mari bawa setiap kami juga gerejamu Tuhan, untuk menjadi gambaran Allah ke tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami boleh membawa setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Kami pakai setiap kami gerejamu di dalam nama Tuhan Yesus, untuk membawa kabar baik itu Tuhan, kepada seluruh suku kaum dan bahasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan misi, persembahan perpuluhan kami. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang beri dengan sukacita, dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, segala hormat bagi namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.